Dalam pertanian Nabatea, dijelaskan bahwa tidak disarankan untuk memupuk tanaman saat usia-usia awal. Untuk itu, penanaman sayur-sayuran dan biji-bijian harus disesuaikan dengan kalender bulan. Penanaman awal untuk menyesuaikan pada kalender ini dilakukan saat habis bulan atau saat bulan pertama kali terlihat. Maka, untuk pemupukan pertama dilakukan saat bulan purnama, lalu saat menghilangnya bulan. Begitu dan seterusnya sampai kondisi tanaman kokoh dan pemupukan dapat dihentikan atau pada saat 1,5 purnama sebelum memanen. Khusus untuk tanaman merambat dengan penyesuaian yang sama, pemupukan dilakukan saat fase bulan sabit dan bulan purnama. Hal ini dikarenakan tanaman merambat butuh makanan lebih, sebab tanaman merambat biasanya lebih cepat panen dibanding tanaman-tanaman lainnya. Meskipun penggunaan pupuk kandang dianggap penting dan sangat penting, akan tetapi beberapa tanaman juga dapat tumbuh baik tanpa perlakuan pupuk kandang tersebut, asalkan penempatan awalnya dilakukan di tanah yang punya nilai-nilai kebaikan. Diambil dari buku pertanian Nabatea, tanaman-tanaman itu adalah kenari, kacang hazelnut, karo, oak, dan zaitun liar. Contoh-contoh tanaman tersebut biasanya mampu membentuk vegetasi seperti di hutan dengan sendirinya, melalui dedaunan yang berguguran dan juga dengan bantuan dari hasil pemangkasan rumput. Namun tentu akan ada dampak lebih baik jika pupuk kandang juga diterapkan pada tumbuh-tumbuhan itu. Ini akan berkaitan erat dengan penilaian masing-masing individu. Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah bahwa pupuk kandang yang berlebihan juga dapat memberikan efek yang kurang baik bagi tanaman, khususnya pada tanaman aromatik seperti lavender, chamomile, peppermint, hibiscus, mawar, dan lainnya. Efek samping yang dihasilkan lebih kepada aroma yang dihasilkan dan bukan tentang kesuburan tanaman tersebut. Sementara jenis-jenis tanaman di mana kebutuhan pupuk kandang mutlak diperlukan adalah pada semua jenis sayur-sayuran, biji-bijian, zaitun, palem-paleman, pir, delima, dan lain-lain. Ibnu Qorat atau Tabit Ibnu Qurrah atau Tabit Eb Qorah. Dia adalah penterjemah salah satu kitab kuno yang berisi tentang ramuan-ramuan herbal yang meliputi ramuan obat-obatan luar dan dalam, serta tentang beberapa racikan kuno penyubur tanaman. Ibnu Qorat mengatakan jika salah satu ramuan terbaik untuk menyuburkan tanaman adalah campuran antara fermentasi rumput hijau dan arang, atau campuran antara ranting kayu atau kayu-kayu yang hancur saat digenggam yang dicampur dengan arang. Ibnu Hajjaj menyebutkan jika kitab kuno yang diterjemahkan oleh Ibnu Qorat adalah kitab kuno dari bersaudara Anton dan Antos, di mana pada zaman itu arang memang memiliki banyak fungsi termasuk sebagai alat untuk menulis. Sementara itu, penjelasan tentang arang sebagai penyubur tanaman juga sangat terkait dengan literatur yang dibuat oleh Cassiano, di mana literatur itu juga merujuk pada tulisan bersaudara Anton dan Antos. Menurut Kutsami, memahami tentang penyubur tanaman akan sangat mempengaruhi kualitas dan hasil pertanian itu sendiri. Untuk itu, sejak dahulu sekali ada banyak penyubur tanaman yang sudah dibuat, baik itu yang berbahan dasar kotoran hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan. Ada yang berbentuk padat dan ada pula yang dicampurkan dengan air. Sementara Abu El-Jair menjelaskan jika pemahaman mengenai penyubur tanaman harus didukung dengan praktik-praktik lapangan yang dilakukan oleh petani itu sendiri. Dari sisi lain, Ibnu Fasil menerangkan jika bahan dasar terbaik selain kotoran hewan yang dapat digunakan sebagai penyubur tanaman adalah dari jenis tumbuhan kacang-kacangan. Menurut Ibnu Fasil, hal ini sudah teruji secara turun-temurun.
Abu Hanifah dikenal sebagai salah satu pakar perkebunan terbaik pada masanya. Tulisan dan karya-karyanya sangat berperan dan akan terus membantu dalam meningkatkan kemajuan pertanian di Andalusia. Meskipun begitu, Abu Hanifah juga memiliki pendapat lain yang mungkin agak sedikit berbeda, namun tidak bertolak belakang dengan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Menurut Abu Hanifah, salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas tumbuhan adalah dengan memperhatikan dan terus melakukan perbaikan pada tanah. Menurunnya kualitas hasil pertanian juga sangat berkaitan erat dengan penurunan kualitas tanah. Maka daripada itu, banyak penelitian dari Abu Hanifah yang lebih berfokus pada peningkatan kemampuan petani dan pekerja untuk dapat terus menjaga atau meningkatkan kualitas tanah, sehingga hasil yang didapat atau hasil panen juga terus terjaga dan meningkat. Meskipun lebih dikenal sebagai pakar kesehatan, Gharib Ibnu Sa'ad juga memiliki peran yang sangat besar dalam pertanian Andalusia, khususnya di wilayah barat. Walaupun berawal dari ketidaksengajaan, tapi apa yang ditemukan oleh Ibnu Sa'ad telah memberikan warna yang berbeda dalam pertanian kita saat ini. Suatu ketika, Ibnu Sa'ad sedang berusaha atau bereksperimen untuk meramu obat-obatan guna mengatasi wabah muntah-muntah yang menyerang anak-anak di Andalusia, wilayah barat. Beberapa ramuannya kemudian berhasil untuk mengurangi gejala dari wabah tersebut. Salah satunya adalah ramuan dari kulit pohon ek. Namun beberapa ramuannya dia anggap gagal karena memiliki aroma yang sedikit membingungkan. Ibnu Sa'ad ragu untuk memberikan ramuan itu pada anak-anak karena khawatir ramuan itu hanya akan memperparah gejala mereka. Untuk itu, dia membuang semua ramuan gagal itu ke halaman belakang rumahnya. Namun di luar dugaan, rumput-rumput yang terkena ramuan tersebut setelah beberapa hari tumbuh lebih subur dibandingkan rumput-rumput lain di sekitar halaman itu. Ramuan gagal tersebut adalah hasil tumbukan campuran buah tin dan anggur liar yang tumbuh di hutan, ditambah dengan rebusan beberapa akar tanaman merambat yang juga biasa dijumpai di hutan. Pada dasarnya, tumbuh-tumbuhan itu memang merupakan tanaman obat. Namun Ibnu Sa'ad merubah campuran-campurannya dari yang semestinya. Hal ini kemudian menarik Ibnu Sa'ad untuk membuat ramuan serupa, lalu memberikannya pada petani di sekitar wilayah itu. Dan lagi, ramuan gagal itu menunjukkan khasiat yang luar biasa pada tanaman seperti gandum dan labu. Pertumbuhan tanaman yang jarang dijumpai sebelumnya telah terjadi pada tanaman yang disirami ramuan itu. Sejak saat itu, ramuan gagal penemuan Ibnu Sa'ad menjadi populer di kalangan petani, dan resep buatannya pun menyebar dari mulut ke mulut hingga diterapkan hampir di seluruh wilayah barat. Dan kini, ramuan itu sudah digunakan di seluruh wilayah Andalusia, bahkan beberapa sudah digunakan atau dipraktekkan di luar wilayah Andalusia. Akan tetapi, ada banyak kendala terkait dengan ramuan ini. Salah satunya yaitu sulitnya mendapatkan beberapa bahan seperti akar-akaran yang memang hanya tumbuh baik di hutan wilayah barat yang lebih hangat. Saya, Ibnu Al-Awam, secara terbuka berterus terang bahwa sangat sulit menjelaskan bagaimana dan mengapa ramuan ini bisa memberikan kesuburan yang luar biasa pada tanaman yang disiraminya. Bahkan sedikit dari ramuan ini sudah dapat memberikan perbedaan yang sangat mencolok. Jika saya, Ibnu Al-Awam, masih diberi kesehatan dan umur oleh Allah yang Maha Pengasih, maka di tulisan berikutnya di luar karya ini akan berusaha untuk dijelaskan, insya Allah. Menimbang dari begitu panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk pembahasan terkait kitab Al-Filaha ini, maka untuk bab 2 dan seterusnya akan disampaikan dalam bentuk PDF yang akan dibagikan khusus bagi sahabat Munandar TV. Dalam fitur sahabat Munandar TV ini, bukan hanya materi PDF dari Al-Filaha yang akan dibagikan, tapi juga banyak PDF-PDF lainnya yang terkait dengan pupuk dan pestisida organik, serta materi-materi lain yang terkait dengan pertanian organik. Selain itu, juga terdapat banyak kelebihan lain yang akan Anda miliki sebagai member. Untuk bergabung dalam fitur member ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi atau pada tombol gabung di bawah video ini. Dan bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih.